rasa syukur. Seandainya rasa syukur itu ada terus, maka kehidupan orang itu kada berhenti untuk merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah taala yang bersyukur insyaallah. Apabila kita sudah memahami bahwasanya Allah taala kada henti-hentinya memberi kita nikmat per detik setiap hari sampai umur kita detik ini, Allah taala kada bosan-bosannya memberikan nikmat sekalipun kita hamba Allah yang berdosa. Ngaku aja kalau lah kita ini berdosa benar, tapi Allah taala kada henti-hentinya memberikan nikmat. Alhamdulillah. Salah satu nikmat yang rancak orang kada ingat yaitu nikmat adanya kesempatan. Adanya kesempatan kawa bergerak. Alhamdulillah, jangannya kada dibeli Allah taala kesempatan bergerak, stroke ya ini juga. Alhamdulillah diberikan Allah taala kesempatan kawa melihat ya detik ini. Coba biar termasuk binatang gini ya, paham? Tapi Allah memberikan kesempatan masih. Allah masih memberikan kesempatan kita bisi duit. Allah taala memberikan kita kesempatan kawa berjalan. Itu nikmat kesempatan. Berjalan, alhamdulillah. Tapi kesempatan untuk berjalan itu disyukuri lagi. Allah taala pulang memberikan kita kesempatan bisi rumah, untung ada terbakar. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan bisi anak. Banyak yang kada beranak. Alhamdulillah, yang paling tinggi makna kesempatan yaitu adalah rasa syukur kita, bersyukur atas kesempatan waktu. Alhamdulillah diberikan Allah taala kesempatan masih kawa bernafas. Banyak bang sudah kekawanan kita, perguruan kita, kainin kita, dingsanak kita yang sudah diberikan Allah taala, kadang diberikan Allah taala kesempatan lagi yang lebih enak. Itu disyukuri. Alhamdulillah diberikan Allah taala kesempatan jantung masih berdetak. Alhamdulillah diberikan Allah taala kesempatan masih kawa berpikir. Diberikan Allah taala akal. Coba kada diberikan Allah taala akal, kada diberikan Allah kesempatan tak diambil Allah taala, gila. Ayo. Alhamdulillah diberikan Allah taala kesempatan masih bisi kekuatan. Makna kesempatan itu sangat luar biasa. Tapi kesimpulan daripada makna syukur atas kesempatan yaitu kayak apa caranya menggunakan waktu. Waktu itu adalah waktu itu kena yang mengatur berataan nikmat yang Allah taala beri kesempatan. Waktu bisi mobil digunakan gasan kebaikan. Waktu bisi mata digunakan gasan kebaikan. Waktu bisi rumah digunakan gasan yang diridhoi Allah atau membahagiakan hati baginda Muhammad. Bisi otak, bisi akal gasan yang baik. Waktunya digunakan. Makanya penting benar waktu. Alhamdulillah kita menggunakan waktu pada detik ini. Mudah-mudahan Allah taala ridho lawan kita insyaallah. Dan mudah-mudahan waktu ini membahagiakan Sayyidina Muhammad yang ada di kota Madinah sana. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan Allah taala kesempatan masih kau mengucapkan la ilaha illallah. Diberikan Allah taala pula kesempatan kau berselawat kepada baginda Muhammad. Diberikan Allah taala pula kesempatan kau menghadiri majlis ilmu. Itu perlu disyukuri. Apa syukurnya? Alhamdulillah ala ni'matil fursah. Apa gara makna fursah? Ya Allah, ulun bersyukur yang memberi ulun kesempatan masih ya Allah. Seandainya seseorang hamba itu adalah disuruh Allah taala, seandainya adalah beribadah sampai paculan batisnya, tangannya batisnya, pokoknya paculan berataan, seandainya disuruh Allah taala nangka itu, maka itu kada seapa-apanya dengan sedetik
hembusan nafas ketika Allah Ta'ala beri kita kesempatan. Nah detik inilah sama tak diambil Allah Ta'ala umur kita. Jadi sedetik daripada lahdah daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kesempatan ke seorang hamba masih kawa hidup, itu mengalahkan seluruh ibadahnya seumur hidup. Nah itu aja saja. Allah la ilaha illallah. Itulah. Mudah-mudahan kesempatan inilah kita kada tahu ya Allah. Mudah-mudahan kesempatan tersebut kita bawa gasan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun ada bisi kekuatan ayo kesempatan gasan yang bagus-bagus gasan beribadah. Ya tadi nikmat waktu tadi. Nikmat waktu. Bisi masih muda kena sebelum Tuhan masih ada kesempatan lagi hendak sembahyang 1000 rakaat kawa buat anak-anak muda buka kawa aja mulai sini ke hari supaya dapat bonus tadi. Allah la ilaha illallah. Ini kita berapa majelis sudah kepandir masalah mengingatkan terus Habib Abdullah Al-Haddad kita nih Pak, jangan mati, ayo kesempatan kita nih masih hidup ini digunakan gak senapa. Kesempatan kita hidup ini gak senapa, kau bergerak gak senapa, kau berpikir gak senapa, kau melihat gak senapa. Kesempatan yang paling bagus adalah kesempatan ketika seseorang itu menggunakan waktu kesan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagiakan terus hati baginda Muhammad. Apalagi setiap hari, bujur bang, setiap hari mulai siang misalnya tegawi aja kada ingat, tapi malamnya saban malamnya hadir majelis ilmu. Kita nih di sini nih hampir saban malam ada terus majelis ilmu. Satu mata aja duduk digunakannya waktu ridho Sayyidina Muhammad. Ini membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad habis dosanya yang seharian itu. Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala yang bersyukur atas nikmat kesempatan insyaallah. Kesempatan emas itu bagi orang yang pikirannya waras. Kesempatan emas itu digunakan yang lebih pantas bagi orang yang memiliki pikiran yang waras. Amunnya kada waras pikirannya, kesempatannya itu dibuang-buangnya aja. Buang-buangnya. Dibuang-buangnya gasan dunia, gasan dirinya, kadang-kadang gasan Sayyidina Muhammad. Pikirakan Sayyidina Muhammad setempat barang pikirakan Sayyidina Muhammad. Memikirkan Sayyidina Muhammad satu umat aja pikirakan itu kena memberikan asar, memberikan bekas di dalam hati. Ketika kita memikirkan Sayyidina Muhammad, itu akan ada membekas di dalam hati barokah Sayyidina Muhammad. Pikirakan satu umat Sayyidina Muhammad akan memberikan bekas di dalam hati. Di dalam hati ini akan memberikan bekas berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ini ya mudah-mudahan kita pada selamat dunia akhirat insyaallah. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada baginda Muhammad lah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kita semua tidak suka mati. Sayyidah Aisyah ini dua. Memang manusia itu ada yang ketujuhnya mati. Siapa yang ketujuh mati? Berdahulu. Ada yang ketujuhnya mati. Ini kenapa gerang jadi kada ketujuh mati? Yang pertama mati itu sakit. Itu jadi kada ketujuh, orang tuh ketujuh yang sakit lah. Tapi aku disakiti lah. Udah aku nu disakiti dulu aja. Siapa aku disakiti? Kenapa gerang jadi mati itu jadi kada diketujuh? Yang pertama sakit. Sayyidina Muhammad sampai apa ketika sedang sakaratul maut? Ya Allah, mudah-mudahan kita nyaman kena sakaratul maut dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa jadi kita ini kada ketujuh mati? Kenapa jadi kada suka mati? Kenapa garang? Yang kedua, kita akan terpisah lawan yang kita cintai. Terlalu banyak di dalam pikiran kita tuh terlalu banyak benar yang kita cintai. Dunia diringkas oleh ulama sudah. Wanita, harta, tahta.
Itu diringkas sudah. Siapa yang masih bercampur aduk di dalam kepala, di dalam otaknya masih ada yang tiga ini pasti kita ketujuh mati. Ngajar main kayak kamu nyuruh mati kan, siapa yang mau urus duit ulun yang dibuang yang 100 juta itu terpikiran ke situ dia tak. Apalagi hendak mati sudah memikirkan itu, pulang rumah itu kayak apa itulah. Tahta wanita tuh masuk aja, anak wanita tuh ya bini kita mungkin terpisah pulang anak dan bini, jangan itu gara-garanya jadi kita tuh pada ketujuh mati. Tapi amun di pikiran kita itu Allah, makanya orang yang bertauhid, orang yang ma'rifah kepada Allah, ini hendak cepat-cepat mati. Karena begadang dalam pikirannya itu hanya Allah. Aku nak mendapat lawan Allah jadinya. Nah, kayak itu aja sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira bi rahmatillah fa habba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah, wa innal kafira idza hadarahul maut busyira bi 'adzabillah fa kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu. Artinya nih, ketika Sayyidah Aisyah nih, wahai Rasulullah, semua tidak suka mati. Sebenarnya orang tuh ada ketujuh mati, bapak kayak apa wahai Rasulullah? Dijawab oleh baginda Muhammad. Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Sesungguhnya orang yang beriman, alhamdulillah kita bisa iman. Nah, itu disyukuri tuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Ya Allah, mudah-mudahan iman kita dijaga sampai meninggal dunia insyaallah. Ya Allah, jadikan iman kami bertambah-tambah terus ya Allah sampai kita meninggal dunia insyaallah. Beriman itu, orang yang beriman itu apabila datang kematian kepadanya, ia dikhabari akan mendapat rahmat, maka ia suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu alifnya hapus tuh kedua, dan Allah Subhanahu wa taala suka berjumpa dengannya. Naja Rasulullah, wahai Aisyah, nah ini ilmu bagi orang yang beriman. Pian kita berataan adalah takutan mati kalau lah. Jawabannya jadi Sayyidina Muhammad, membuat kita ini beriman. Amun kita beriman, di dalam hati kita itu ada iman. Ya Rasulullah, amunnya kita hendak meninggal, karena Allah taala itu memberikan kita kabar gembira. Nah, Jalla Allah Subhanahu wa taala ikam kenana tempat ikam di surga diberikan Allah taala kabar gembira, makanya inya senang kena bertemu lawan Allah. Itu tanda orang beriman. Itu kan. Nah, pajar orang yang beriman itu apabila datang kematian kepadanya, ia dikhabari akan mendapat rahmat, dihabari Allah. Nah, ikam yang meninggal, para meninggal, ikam kena kuberi rahmat dari Allah taala. Ketika dapat kabar daripada Allah, maka hatinya senang bertemu lawan Allah. Ketika itu juga Allah senang bertemu lawaninya. Nah, itu tak. Jadi jangan takutan lagi sudah, karena kita bisa iman. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah lah. Salah satunya orang yang diberikan khabar, dilihat akan Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah. Ketika inya hendak meninggal dunia, orang yang memperbanyak membaca salawat kepada Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah riwayat, siapa yang membaca salawat 1000 kali sehari, maka ada dimatiakan Allah kecuali inya kita melihat tempatnya yang ada di dalam surganya Allah. Dan 1000 kali sehari. Jangan kurang, lebih bang bagus. Jangan kurang 1000. Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena surga itu diciptakan berkat Sayyidina Muhammad. Inya memperbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad, tanda syukur inya atas dijadikannya Sayyidina Muhammad. Lalu surga pun bersyukur atas inya juga. Kenapa? Karena inya banyak membaca salawat kepada orang yang disabab inya ada surga. Jar surga nih, yang banyak baca salawatnya kepada Sayyidina Muhammad. Nah, sedangkan aku aja diciptakan jar surga berkat Sayyidina Muhammad. Sudah, lalu bertampai ya surga. Kenapa? Karena terlalu banyak inya mengucapkan salawat kepada orang yang gara-gara inya surga ada. Siapa orangnya? Sayyidina Muhammad. Kerusa panjang-panjang, kerusa dalam-dalam, mengaji Nur Muhammad. Itu aja sih sudah dinyamanakan. Namun yang masuk ke dalam Nur Muhammad itu panjang lagi kisahnya, kena. Itu aja dulu.
banyak baca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Semakin banyak kita membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad, semakin betampai surga itu kepada orang yang ngacak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Oh, banyak membaca salawat betampai, tahu nggak betampai? Ditampayakannya, oh orang yang 1000, tampayannya lain orang baca 2000. Orang yang baca 3000 lain lagi betampai surga. Lain lagi, tambah bagus, karena tambah senangnya. Oh, lah kasih masuk akan Allah ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan berdatang kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ketujuh membaca selawat kepada Sayyidina Muhammad. Yang kedua, orang yang ketujuh membaca istighfar. Orang yang memperbanyak membaca istighfar. Orang yang banyak membaca istighfar ketika ia hendak meninggal dunia itu paling dibenci dan paling nyalih karena ketika itu nabajar man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja. Siapa yang banyak membaca istighfar maka akan Allah Ta'ala permudah urusannya, urusan dunia dan urusan akhirat. Ketikanya sakratul maut yang dipermudah oleh Allah. Kenapa? Garang dosanya habisan. Karena ini ketujuh baca istighfar. Dua sudah. Ini amalan biar luar biasa biar. Ulun dahulu pernah belang wadah Habib Sa'ad. Habib Sa'ad ini sidin meninggal dunia. Ihya Ulumuddin itu di dada sidin. Pas sidin berabah baca kitab hilang saking nyamannya. Kitab Ihya Ulumuddin sidin lagi baca kitab Ihya Ulumuddin meninggal. Karangan sidin 100 kitab lebih dan alhamdulillah ulun mengambil ijazah berataan kitab sidin itu. Di baris sidin kitab juga berapa puting kitab. Belang ke rumah sidin. Nak di sidin. Aku mesani ikam 2 aja sidin. Nggih pon beb na beb. Banyak aja sidin. Akthiru minal istighfar wassalati ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar. Ingat tuh panggilan sidin 2. Nak di sidin. Zaman wahai ini nanti kamu banyakin baca istighfar, banyakin baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca salawat banyak untungnya nyaman mengucapkan salawat kepada Sayyidina Muhammad, dipermudahkan Allah untuk mengucapkan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad ketika meninggal dunia. Orang yang banyak membaca istighfar pun dipermudah oleh Allah ketika ia meninggal dunia. Kenapa? Karena dipermudah karena untungnya kada berdosa, di jiwaranya kada berdosa, lalu nyaman hendak mengucapkan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kita berapa sehari baca salawat? Itu jin kada ingat juga baca selawatnya sambil berapa ada apa yang penting baca dulu selawat kenom ditangati jangan berabah lah nah kena kata baca lagi selawat ketiga ini membahan nang waktu berabah itu yang disuruh yang rajin-rajinnya ya kah waktu berabah lagi bapak lagi yang pada itu tuh aja baca waktu berabah waktu bapak kenanya timbul aja dalam hati itu anak beradab baca salawat berduduk pak ampun menghadap kiblat pak. Insyaallah kita imbah hari raya haji insyaallah amunnya jadi insyaallah majelis kita yang malam Senin ini maulidnya imbah isya, maulid seringkas-ringkasnya ya sama lah, mungkin beda sedikit lawan Ratibul Aqdas. Mungkin karena yang dibaca maulid perguruan ulun aja. Maulid dia ulama lawan syarbut tuhur. Syarbut tuhur itu stumat dana supaya tambah banyak orang yang baca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Asam miris juga kan mendengar berduaan aja maulidan dari Mbah Maghrib. Kemanaan orang? Berduaan aja kan Mbah Maghrib. Baik nang kayak ini, kalau kita baca salawat, baca Sayyidina Muhammad kena itulah. Mungkin kena insyaallah imbah hari raya haji kena insyaallah sudah mulai. Supaya semangat juga, supaya kampung kita berkah dengan berkat Sayyidina Muhammad. Katakan yang pertama adalah memperbanyak baca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Yang kedua memperbanyak baca istighfar, paling kada sehari semalam istighfar 100.
100 kali. Istighfar minta ampun lawan Allah. Yang terakhir, amunnya hendak nyaman karena meninggal dunia, diberikan Allah Ta'ala rahmat ketika meninggal dunia, diberikan Allah Ta'ala kabar gembira ketika meninggal dunia, orang yang istiqamah hadir di majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang ketujuh hadir di majelis ilmu, orang yang ketujuh mencari ilmu, orang itu dipermudah Allah untuk jalan menuju kepada surga. Nyaman. Itu berkat ilmu. Berkat ilmu. Pian kalau usaha mengambil berkah ulun menyampaikan aja, ambil berkah yang ulun ambil sanatnya kepada beliau. Keguruan ulun banyak sampai kepada baginda Muhammad. Pian kalau usaha pandang ulun gak ada apa-apanya juga, ada bisi apa-apa juga. Tapi ulun mengambil daripada keguruan, pian pandang keguruan ulun tuh aja. Amunnya sidin ridho, alhamdulillah. Amunnya sidin kada ridho, ada aja datang tuh kena isu kurang mana itu, hati-hati kan tersalah. Nah ada aja kena datang keguruan menagur. Yang ulun ambil daripada Habib Umar selama 10 tahun itu 2. Kayak apa caranya hidup itu gasan Allah, yang kedua membahagiakan hati baginda Muhammad. Itu aja yang sidin bawa, itu aja yang sidin sampaikan. Kayak apa caranya hidup kita gasan Allah, yang kedua kayak apa caranya membahagiakan hati baginda Muhammad. Makanya sidin tuh uyuh nang kayak apa aja. Kenapa? Karena sidin aku sudah jatuh cinta lawan Allah dengan Rasulullah, kayak apa bangnya sidin kada ada uyuh lagi sudah. Allah. Ini kita hanya lompat keguruan sampai ke Jakarta aja, uyuhnya luar biasa. Hanya kada cinta, masih punya cinta biar sampai ke ujung dunia lompatin biar dulu itu biasanya lawan Habib Umar itu menempati sidin, menempati Habib itu rancak kami keuyuhan. Itu tergantung cinta kita lawan Habib Umar ya apa ya? Sidin, ya beda bang makomnya lah. Ya tapi mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah Taala insyaallah lah yang mendapatkan kabar gembira gasan ketika kita meninggal dunia. Nah, karena disambat sidna tuh tempat ikan di surga di sini. Nah itu tempat ikan. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat angka itu insyaallah lah. Allah. Dan sesungguhnya orang yang kafir itu apabila datang kematian kepadanya, ia dikhabari akan mendapat siksa hingga ia tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka berjumpa dengannya. Ini perbedaan antara orang kafir dan orang yang beriman. Amun orang yang beriman ketika kita hendak meninggal dunia kena ditampaikan surga, amun orang kafir kena ditampaikan Allah taala neraka. Makanya ini kita kada ketujuh bertemu lawan Allah, dan Allah benci banget hendak bertemu lawan inya. Kenapa? Karena inya menyekutukan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, wa ma taraddadtu bi syai'in ana fa'iluh wa taraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul mauta wa akrahu masa'atahu wa la budda lahu minhu. Artinya, tidaklah aku ragu melakukan sesuatu seperti keraguanku dalam mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Kenapa? Karena ia tidak suka mati. Nah, kita ini berataan kada suka mati. Tapi jar Allah Ta'ala harus sayangnya Allah lawan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang benar Allah Ta'ala lawan kita nih. Kenapa? Garang Allah memandang umat Sayyidina Muhammad. Kita banyak bisi dosa, satu umpuk bisi dosa, bakas melakukan dosa-dosa besar napa aja. Ketika bertaubat satu umat aja kita bertaubat lawan Allah, berarti napa? Allah Ta'ala kabulkan taubat kita. Kenapa? Garang karena kita bernisbah lawan Sayyidina Muhammad. Napa jar? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, jar Allah Ta'ala. Ikam sebaik-baik umat. Kenapa? Garang umat Sayyidina Muhammad. Amun orang bahari ketika maksiat sih langsung bertampai itu bang di sini nah. Bezina, zani, bertulisan sini atau muhahirang. Kita ini dijaga oleh Allah, makanya disyukuri.
Nih, itu kayaknya dibahas orang tuh syukur atas nikmat apa? Syukur atas nikmat ditutupinya seseorang kita daripada dosa kita ditutupi Allah. Itu kan bahasan lain pulang. Makanya makna syukur ini panjang benar hendak dibahas. Panjang benar. Ya Allah. Bahkan ketika kita hendak meninggal dunia pun Allah Ta'ala tutupi padahal pendosa, padahal orangnya pemabuk, padahal orangnya penzina, padahal orangnya ini pas meninggal dunia ditutupi Allah Ta'ala aja masih. Karena pas dalam kubur ya dipanggang Allah Ta'ala dalam kubur. Untung kan dipanggang Allah Ta'ala di dunia. Alhamdulillah ya Allah. Itulah majelis ini kada lain kayak apa caranya supaya orang itu hidup karena Allah. Yang kedua, membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu aja sudah amun kiat paham neto qul inna salati ya Allah sembahyang ulun wa nusuki ibadah ulun ya Allah mulai ulun balik sampai wahinina ya Allah. Sembahyangnya, berbuat baiknya, akhlak bagusnya, puasanya, berzakatnya, berbuat baik lawan orang lain. Wa mahyaya mulai biar tiup ruh ulun di dalam parut mama ulun sampai detik ini ya Allah. Wa mamati dan mati ulun ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Dasar Engkau ya Allah dan kembali kepada Engkau ya Allah. Jalurnya Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kada ada lain jalur yang paling kuat menuju Allah selain jalur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang aku tidak suka menyakitinya, aku kada hendak menyakitinya. Ini Allah Ta'ala kada hendak menyakiti umat Sayyidina Muhammad, kita menyakiti. Mana kayak apa saja? Aku disini Allah Ta'ala kenapa gerak? Aku jadi ragu-ragu hendak mencabut nyawanya orang mukmin itu kenapa gerak? Karena aku kada hendak menyakitinya jangan Allah Ta'ala. Ini kita nyata-nyata. Masa kita menyakiti umat Sayyidina Muhammad? Masa kita menyakiti hamba Allah? Allah Ta'ala aja kada hendak menyakiti kita. Umat kayak apalah? Nah itu Pak. Makanya mun kita menyakiti umat Sayyidina Muhammad, yang paling pertama sakit hati Sayyidina Muhammad. Ketika kita menyakiti umat Sayyidina Muhammad, nang kayak apa aja rupanya, nang kayak apa aja akhlaknya, nang kayak apa aja orangnya, apabila kita menyakiti umat Sayyidina Muhammad, orang yang pertama sakit hati Sayyidina Muhammad, karena benisbah kepada Sayyidina Muhammad. Man ada mu'minan faqad adzani ya Sayyidina Muhammad. Siapa yang menyakiti orang beriman, menyakiti aku ya Sayyidina Muhammad. Kayak apa amun orang-orang soleh daripada umat Sayyidina Muhammad? Kayak apa amun orang-orang wali daripada umat Sayyidina Muhammad? Dan kayak apa apabila ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ia harus mengalami kematian, dan khabar Musa alaihi salam diceritakan bahwa ia pernah menampar malakul maut. Inilah Nabi Musa itu pernah, hadisnya sahih dalam Imam Muslim. Ini hadisnya sahih lah. Ketika itu malakul maut itu berserupa manusia hendak mencabut ruhnya Nabi Allah Musa alaihi salam, tempeleng sidin, terpacul bola mata. Ayo, saking gencangnya. Jadi sekarang ketujuh mati. Itu kira ketujuh mati. Ketika datang untuk mencabut nyawanya hingga mengeluarkan matanya, mengeluarkan mata malakul maut. Salah satu orang yang diberikan Allah Ta'ala khususiyat kawam melihat malakul maut, Habib Harun, abahnya Habib Faruk. Itu bekawan saja dengan malakul maut, bekawan. Manakib saja nanti. Bekawan lawan malakul maut. Ngatok lawang. Mbah mengatok lawang dibukai Habib Harun. Aku malakul maut di sini. Tenang aja Bibi, ulun kada nak menyambut nyawa pian kan. Allah. Hati-hati lawan Habib Faruk tuh lah pian. Tuh anak sedih tuh Habib Faruk, hati-hati pian lah. Jangan macam-macam pian.
Insyaallah ziarah malam besok insyaallah. Di Kiau sini Pak, ya harus berziarah ya. Yang paling bagus berziarah orang soleh itu tinggi malam, khusyuk. Nanti jangan rasakan gitu. Tapi jangan takutan lah kalau ada yang apa bergerak-gerak pohon nih, jangan lain lagi kisahnya deh tak. Nabi Muhammad tuh paling ketujuh sujud malam. Itu suasananya luar biasa. Tahun tapi ada orang siang tuh banyak orang. Panas lah tinggi malam. Hendak tahu rasanya cobain kan. Tinggi malam. Ziarah orang soleh lah, ziarah orang soleh. Itu. Memang terkadang sikap membenci kematian itu tersembunyi terkadang lah hingga tidak terasa dalam keadaan pancaran cahaya ma'rifah dan keyakinan. Nah, amun yang ada bisi ma'rifah, lawan kada bisi yakin bahwasanya orang beriman itu adalah karena diberikan Allah Taala kabar gembira, ya tersembunyi itu rasanya karena rasa benci lawan mati, padahal amun Allah Taala buka ma'rifah bahwasanya inya bertemu lawan Allah, kada hendak lagi bertemu lawan makhluk ini kada hendak lagi bertemu lawan dunia, kada hendak lagi bertemu lawan fitnah, kada hendak lagi melihat aurat, kada hendak lagi melihat macam-macam. Yang hendak bertemu lawan yang menciptakan inya, lawan yang memberikan inya nikmat. Nah, inya kada ma'rifah benaham lagi. Kenapa? Garang tersembunyi. Seandainya dibukakan Allah Ta'ala pintu ma'rifah, inya hendak bertemu lawan orang yang setiap hari memberi inya nafas. Inya hendak bertemu lawan setiap hari orang yang baik benar lawan inya. Inya hendak bertemu dengan orang yang menciptakan inya. Inya hendak bertemu lawan orang yang membahagiakan inya. Siapa? Allah. Hal ini terjadi pada orangnya dalam waktu tertentu. Adapun perkara umum mengenai orang beriman ialah mereka menyukai kematian, karena dengan kematian ini bisa berjumpa dengan Allah. Ya, jadi yang memberi kita nikmat tadi. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke negeri yang kekal dan keluar daripada dunia tempat berbagai ujian dan cobaan. Nafsu dan tabiat mereka tidak menyukai kematian karena menimbulkan rasa sakit. Nah, ya julun tadi rasa sakit dan perpisahan dengan para kekasih. Ya dua tadi. Semakin kuat imannya, semakin sedikit ketidaksukaannya dengan tuntutan tabiatnya, semakin lemah. Semakin inya itu imannya lemah, semakin takutan lawan mati. Itu dah kesimpulannya. Maka pahamilah hal itu. Semoga Allah, doa Habib Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi engkau petunjuk. Mudah-mudahan kita diberi Allah taala petunjuk insyaallah lah. Mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, berikan kami istiqamah dalam bersyukur ya Allah. Ya Allah, berikan kami istiqamah ya Allah dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berikan kami istiqamah ya Allah dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, berikan kami istiqamah husnudzan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berikan kami istiqamah ya Allah untuk bisa menyenangkan hati baginda Muhammad. Ya Allah, berikan kami istiqamah untuk membahagiakan hati baginda Muhammad. Ya Allah, berikan kami istiqamah untuk bisa terus-menerus membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami mendapatkan kebahagiaan berkat Sayyidina Muhammad di dalam syurganya Allah bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.